Halo, perkenalkan nama saya Nathan. Nama saya Jovan Hart. Nama saya Putri. Nama saya Stephen. Nama saya Lois Yobel Pamungkas. Nama saya Cindy. Nama saya Asher. Nama saya Riko. Kami dari kelas 1 PBD 51. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran organisasi. Sementara manajer juga bisa diartikan sebagai seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh suatu organisasi untuk mengelola, mengatur, dan memimpin seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkatan manajer. Tingkatan manajer ada 3. Yang pertama, manajer puncak. Manajer puncak adalah seorang manajer yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya seperti direktur, presiden direktur, kepala, dan sebagainya. Selanjutnya adalah manajer menengah. Manajer menengah adalah manajer yang bertanggung jawab atas karyawan-karyawan lainnya. Contohnya kepala bagian, kepala seksi, dan sebagainya. Yang ketiga, manajer bawah atau disebut juga line manager. Memimpin dan mengawasi tenaga kerja operasional, seperti contohnya mandor dan pengawas lapangan. Tugas manajer. Yang pertama itu adalah manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Artinya, merinci dan memisahkan masalah menjadi komponen masalah. Menganalisa komponen tersebut dan mencari penyelesaian yang akurat. Serta mampu memandang keseluruhan tugas dan mengaitkan suatu tugas dengan tugas-tugas lainnya. Tugas berikutnya dari seorang manajer adalah menjadi mediator, yaitu menjadi penengah untuk menjaga suasana, semangat, dan produktivitas kerja di dalam organisasinya. Lalu berikutnya manajer juga menjadi seorang politisi, yaitu mengembangkan jaringan kerjasama timbal balik dengan para manajer lain dalam organisasinya, serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja. Tujuannya adalah supaya setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer ini dapat dipercayai oleh rekan-rekan kerjanya. Lalu manajer juga bertugas menjadi seorang diplomat, yaitu berperan sebagai wakil atau representatif resmi kelompok kerjanya pada pertemuan organisasional. Contohnya, ia mewakili perusahaan dalam berurusan dengan kontraktor, dengan konsumen, pejabat pemerintah, dan juga personalia organisasi lainnya. Lalu manajer ini juga ditugaskan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Seorang manajer ini diharapkan dapat menemukan pemecahan berbagai masalah sulit dan mengambil keputusan yang akurat serta tepat. Contoh-contoh masalahnya adalah seperti kesulitan finansial dan juga masalah personalia. Berikut adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. 1. Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah keterampilan yang melibatkan pengetahuan untuk berpikir abstrak dan merumuskan ide-ide. Seorang manajer harus dapat melihat keseluruhan konsep, menganalisis dan mendiagnosis masalah, serta menemukan solusi kreatif atas tugas yang diberikan. 2. Keterampilan membuat keputusan. Manajer membuat banyak keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Membuat keputusan adalah komponen kunci dalam kesuksesan seorang manajer. Keputusan yang buruk akan membuat citra perusahaan menjadi buruk. Sebaliknya, keputusan yang baik akan membuat dampak yang baik untuk perusahaan. 3. Keterampilan teknis. Memiliki kemampuan dalam bidang informasi teknologi atau bidang lainnya merupakan keunggulan atau nilai lebih bagi seorang manajer. Memiliki keterampilan teknis merupakan bekal yang harus dimiliki oleh seorang manajer, sehingga dia tidak hanya memahami konsep namun juga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi. 4. Keterampilan memanajemen waktu. Seorang manajer harus mampu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemampuan ini akan diuji pada saat menyusun rencana sebuah proyek, di mana tidak hanya masalah manajemen waktu saja yang harus diperhatikan, tapi juga membuat skala prioritas. 5. Keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi yang baik dapat meningkatkan rasa kebersamaan antara manajer dan tim kerja. Dengan kata-kata yang persuasif, sopan, dan bersahabat, tentu saja akan meningkatkan rasa saling menghormati dengan sesama orang yang terlibat. Berikutnya, profil manajer yang pertama yaitu Bernadette Ruth Irawati Setiadi. Bernadette Ruth ini berumur 49 tahun dan merupakan warga negara asal Indonesia.
Bernadette Ruth ini dikenal sebagai salah satu pengelola PT Kalbe Farma dan merupakan salah satu pebisnis wanita papan atas Indonesia. Prestasi dan karir yang pertama yaitu Bernadette meraih gelar master dari Fakulti Food and Science di Cornell University, Amerika Serikat pada tahun 1986. Kemudian, ia memulai karir sebagai product manager di PT Bukit Manikam Sakti pada tahun 1987. Lalu bergabung dengan PT Sanghyang Perkasa pada tahun 1989 sebagai marketing manager. Kemudian ia juga pernah memulai karir di Bank Arta Pusara pada tahun 1990 sampai 1991 dan menjabat sebagai marketing office dan general manager. Bernadette juga pernah menjabat sebagai presiden direktur di PT Bukit Manikam Sakti pada tahun 1992. Lalu di PT Kalbe Farma, ia menjabat sebagai marketing direktur pada tahun 1997 dan sekarang ia menjabat sebagai komisaris PT Kalbe Farma sejak Mei 2008. Gaya kepemimpinan Bernadette yaitu innovation, trust, mindfulness, strive to be the best, and interconnectedness. Bernadette dianggap sebagai manajer yang hebat karena ia dapat melakukan inovasi terbaru yaitu bekerja sama dengan Lumintu untuk memanfaatkan limbah aluminium foil dan limbah banner berbahan vinil. Beliau juga bertanggung jawab membawahi 20 perusahaan dengan total karyawan sekitar 15.000 orang. PT Kalbe Farma ini juga sampai ke internasional untuk memperkuat bisnis perusahaan dengan target ekspansi ke negara Asia dan Afrika. Pablo Isla adalah pria kelahiran tahun 1964 asal Spanyol. Dia mengelola Inditex Clothing Company yang bergerak di sektor konsumsi kriket yang berfokus pada pakaian dan sepatu. Sebelum berada di industri Inditex, dia adalah seorang direktur layanan umum untuk Banco Popular Spanyol. Dan kemudian dia meninggalkan posisi itu pada tahun 1998 dan menjadi General Manager Departemen Keuangan. Setelah itu, ia masuk ke dalam Inditex Clothing Company. Ia memiliki kinerja yang sangat baik. Oleh karena itu, di tahun itu juga, yakni di tahun 2005, ia ditunjuk untuk memimpin Inditex oleh sang pendirinya, miliarder Spanyol Amercio Ortega. Isla telah membawa perusahaan menjadi penguasa jaringan toko pakaian dan aksesoris secara global. Capaian ini menambah strategi pertumbuhan mereknya yang telah sukses. Inditex pun semakin agresif dengan mengendalikan merek-merek ternama seperti Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterqüe, dan Zara. Untuk prestasi, di bawah kepemimpinan Isla, jumlah toko milik Inditex bertambah dari 2.692 menjadi 7.000 toko hanya dalam satu dekade. Sejak mengambil alih Inditex tahun 2005, di bawah kepemimpinannya, Inditex mencatat keuntungan sebesar 11,5% untuk 6 bulan pertama di tahun 2017. Karena kepiawaiannya ini, ia diberikan penghargaan CEO terbaik selama 2 kali berturut-turut, yakni tahun 2017 dan tahun 2018. Gaya memimpin. Ilsa memiliki gaya memimpin yang rendah hati. Karena ini pula yang digambarkan oleh karyawan perusahaan mengenai gaya kepemimpinannya Ilsa. Ilsa dikenal karena menolak penggunaan hierarki untuk memerintah, mengendalikan, dan mendahulukan ego. Alih-alih ia mendukung pengambilan keputusan secara informal dalam kemitraan baik dengan rekan maupun karyawan. Oleh karena itu, Ilsa dikenal dengan gaya kepemimpinan yang low profile, rendah hati, dan berambisi kuat. Kenapa efektif? Ia disebut sebagai manajer yang efektif dan efisien karena ia membangun perusahaan tersebut dengan branding yang kuat dan mengedepankan kreasi nilai. Hal ini dilakukan secara mengedepankan penciptaan nilai bagi masyarakat dan lingkungannya, sebagaimana dibuktikan oleh penciptaan lapangan kerja yang menonjol, khususnya di Spanyol. Ia juga memiliki strategi jarak panjang dan ekspansi mereka. Manajer selanjutnya adalah Tanri Abeng. Tanri Abeng adalah seorang manajer handal asal Indonesia. Ia adalah ikon manajer profesional Indonesia. Pada masanya, ia dijuluki manajer 1 miliar. Ia lahir di pelosok desa Pulau Selayar, Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Maret 1942. Dan sekarang dia sudah berumur 78 tahun. Pendidikan dan karir. Ia memperoleh beasiswa untuk mengambil Master of Business Administration
State University di New York. Lalu ketika berusia 29 tahun, ia sudah menduduki jabatan Direktur Keuangan dan Corporate Secretary di Union Carbide. Lalu ketika karirnya tengah menanjak di Union Carbide, ia memilih masuk ke PT Perusahaan Bir Indonesia yang sekarang berganti nama menjadi Multi Bintang Indonesia. Lalu saat mencapai keberhasilan puncak di MBI pada tahun 1991, ia pun mendapat tantangan baru, menjadi CEO di Bakri Brothers. Lalu ia diangkat menjabat menjadi Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada tahun 1998. Lalu ia menjadi komisaris utama di PT Telkom Indonesia dan lalu menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina pada tahun 2015. Gaya kepemimpinan seorang Tanri Abeng adalah ia orang yang siap menghadapi resiko. Itu apabila ia mengalami suatu kesalahan atau kegagalan, ia akan bangkit dengan cepat dan memperbaiki masalah tersebut. Tanri Abeng juga disiplin dengan waktu. Ia memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar dapat menjadi pribadi yang efektif dalam pekerjaannya dan juga dalam pengambilan keputusannya. Tanri Abeng juga membuat perencanaan dengan matang, dengan tujuan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Dan juga ia belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya akan dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan ke depannya. Dan yang terakhir, ia memiliki motivasi dan tekad yang kuat. Tanri sendiri pernah berkata bahwa dengan memiliki motivasi dan tekad yang kuat, seseorang akan terdorong untuk melakukan hal yang mustahil sekalipun. Tanri Abeng dianggap sebagai manajer yang hebat karena pada usia 29 tahun, ia berhasil menjadi Direktur Keuangan di Union Carbide. Hanya dengan pengalaman kerja di bidang keuangan selama 3 tahun. Seseorang seharusnya memerlukan pengalaman kerja minimal 30 tahun untuk mencapai jabatan tersebut. Tanri mengambil alih tugas bosnya yang berhalangan saat itu dan berhasil membuktikan bahwa dirinya dapat memenuhi tanggung jawab yang besar sebagai Direktur Keuangan. Tanri juga berani mencoba tantangan yang baru. Ia meninggalkan pekerjaan lamanya dan berpindah ke PT Multi Bintang Indonesia yang dulu bernama Perusahaan Bir Indonesia. Ia mampu membawa sukses bagi perusahaan tersebut dan menjadikannya sebagai raja minuman di Indonesia. Lalu berikutnya Tanri juga berpindah ke Bakri Brothers sebagai CEO. Saat itu Tanri mampu meningkatkan keuntungan perusahaan hingga 30%. Dari rentetan berbagai keberhasilan tersebut, Tanri mendapat julukan sebagai manajer 1 miliar karena ia mendapat bayaran sebesar itu saat memimpin perusahaan Bakri Brothers tersebut. Nah, tokoh terakhir yang bakal kita bahas adalah Franciscus Welirang. Franciscus Welirang ini lahir di Padang pada tanggal 9 November 1951. Dia menempuh pendidikan di bidang kimia plastik di Institut Southbank Polytechnic di London, Inggris. Nah, ia memulai karirnya menjadi seorang wakil general manager di PT Bogasari. Nah, kemudian pada tahun 1992 dia diangkat menjadi general manager di PT Bogasari. Nah, kemudian dia dipindahkan menjadi seorang direktur pada PT Indosemen Tunggal. Nah, tapi itu nggak bertahan lama. Kemudian dia melanjutkan lagi menjadi direktur PT Indofood Sukses Makmur ini sampai sekarang. Nah, dia itu sangat terkenal karena dia adalah pemilik perusahaan Indomie, guys. Nah, apa sih teladan yang harus kita miliki nih? Teladan yang harus kita contoh dari Franciscus Welirang ini. Nah, yang pertama, dia itu pandai melihat peluang. Kedua, dia juga tekun, low profile. Dan yang pastinya dia gampang bersosialisasi sama orang banyak. Nah, jadi kita harus contoh tuh sikapnya biar kita ketularan jadi manajer yang sukses juga. Sekian presentasi dari kami. Semoga kelak nantinya masa depan kami semua akan berhasil seperti manajer-manajer tersebut. Jangan lupa buat like, komen, kritik, dan yang terpenting, nilai 100 buat kami semua. Sampai jumpa di tugas berikutnya.